Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Dinda Nirwana, CGP Angkatan 9, ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Muhammad Taufik dan pengajar praktik Bapak Dinha Habibi. Seorang guru yang baik adalah guru yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mengarah ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, maupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, motivasi eksternal, dan yang kedua, motivasi internal. Motivasi eksternal biasanya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal berasal dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Materi yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Dalam mengambil tindakan, guru dapat berperan sebagai seorang penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, ataupun manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, sebaiknya berperan sebagai manajer. Sebagai manajer, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Materi selanjutnya tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini disepakati oleh guru dan murid dengan mengacu kepada budaya-budaya positif yang ingin ditanamkan di sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Dengan penyelesaian masalah, langkah-langkah yang akan diambil yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Budaya-budaya positif yang tadi dijelaskan akan dikaitkan dengan materi sebelumnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif apabila kita kaitkan dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara, maka dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif apabila kita kaitkan dengan materi nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya, budaya positif apabila kita kaitkan dengan materi visi guru penggerak, maka akan terbentuknya budaya positif di sekolah yang nyaman,
aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Seluruh konsep tersebut menjadi alarm bagi saya untuk selalu mewujudkan kebiasaan atau budaya positif di sekolah dan dibagikan kepada rekan guru yang lainnya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan itu berdampak kurang baik pada murid. Di antaranya, dapat merusak hubungan dengan murid, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Merubah motivasi eksternal menjadi motivasi internal, baik dari diri saya sendiri maupun murid. Karena motivasi internal akan tumbuh atas dasar dorongan dari dalam diri sendiri, sehingga mampu mewujudkan keinginan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Selain itu, posisi kontrol saya sebagai seorang guru yang tadinya sebagai seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah harus saya rubah menjadi posisi manajer, yaitu mengatasi masalah dengan segitiga restitusi. Saya menerapkan disiplin positif dan mengajarkan anak bertanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran diri serta dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Juga memotivasi agar tumbuh motivasi internal ada pada diri murid, sehingga mereka merasa mampu mewujudkan apa yang mereka inginkan dan lebih menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya bisa merasakan kemerdekaan pada diri murid tanpa paksaan menjalani sesuatu yang mereka inginkan dalam mewujudkan hal-hal kebajikan. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai memunculkan motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus saya perbaiki adalah merubah kebiasaan memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid, agar tidak merusak hubungan antara saya dengan murid, dan agar tidak menurunkan semangat belajar murid dan tidak mematikan kreativitas mereka, serta merubah posisi kontrol saya sebagai guru menjadi posisi manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, ketika saya berinteraksi dengan murid, saya menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah ataupun penghukum. Perasaan saya saat itu sangat menyesal, karena saya kurang memperhatikan perasaan murid saat sedang ada masalah. Mereka merasa tertekan dengan pernyataan yang saya buat, yaitu sering menyalahkan posisi mereka saat berbuat kesalahan, seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah benar-benar salah di mata orang lain. Sedangkan setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya ambil yaitu sebagai manajer. Saya lebih tenang dan menyadari pentingnya komunikasi yang baik serta efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid, tanpa langsung menyalahkannya. Saya pernah melakukannya, namun hanya sampai pada tahap validasi tindakan yang salah. Karena pada saat itu saya belum menerapkan keyakinan kelas sehingga belum paham betul bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah berkolaborasi dengan warga sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini bisa dilakukan di luar sekolah, juga didukung oleh orang tua, karena agar mampu menjadi suatu kebiasaan atau perubahan karakter berdasarkan lingkungan tempat mereka tinggal
sehingga budaya positif itu dapat terwujud dimanapun dan kapanpun dari dalam diri siswa itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.